Bismillah. Oke, teman-teman. Boleh open cam semuanya. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya, teman-teman, hari ini? Aku harap teman-teman sehat semua ya. Perkenalkan, nama aku Amri Ridwan Rahman. Hari ini akan membawakan intimate sharing session dalam edisi bersama Kak Amelia. Di sini sudah kehadiran Kak Amelia Dwi Astuti yang seorang fundraiser. Fundraiser tuh apa sih gitu? Nanti mungkin kita bisa tanya-tanya ya. Cuman setahu aku fundraiser tuh mungkin tukang ini kali ya, mungkin kayak danus gitu ya, ngasih ngumpulin donasi buat orang-orang. Nanti kita coba tanya-tanya ke Kak Amel gitu ya. Intimate sharing session ini adalah sharing session yang bentuknya lebih intimate. Jadi pemateri atau narsum kita tidak hanya menceritakan sesuatu yang mau mereka share ke teman-teman, tapi juga ada nilai dari yang mereka alami sendiri gitu, dari kehidupan mereka, dari perjalanan hidup mereka gitu. Di sini sudah kehadiran Kak Amelia Dwi Astuti. Boleh Kak Amelia sapa teman-temannya, sapa teman-teman yang lain? Halo teman-teman, aku Amel. Oke, Kak Amel gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan semangat. Alhamdulillah Gimana nih sehat Kak dan Amri? semangat. Aku juga alhamdulillah sehat-sehat gitu. Oke, Kak Amel, tadi kan aku udah sampein ya, Kak Amel tuh fundraiser. Bener ya? Kak Amel tukang ngumpulin Ya, donasi, betul ya? kurang lebih intinya itu memang. Oke, kurang lebih intinya gitu. Oke, biasanya donasi-donasi itu untuk biasanya pasti untuk kemanusiaan ya, Kak ya? Iya, Untuk berbagi untuk ke orang-orang yang membutuhkan, mungkin yang ke bencana gitu ya, Kak? iya betul banget. Jadi ya biasa ya kayak banyak lah teman-teman mungkin sering kali lihat apa campaign-campaign donasi ya. Kurang lebih saya pekerjaannya di bidang itu gitu. Wah, luar biasa. Berarti pekerjaannya nggak cuma bekerja ya, Kak ya. Di situ juga bisa punya nilai value yang luar biasa, bisa bermanfaat buat orang banyak ya, Kak ya. Amin, insya Allah Amin, mudah-mudahan. insya Allah. Oke, kita langsung masuk ke intimate sharing session sama Kak Amel ya. Nanti Kak Amel Boleh. boleh ceritain apa sih yang Kak Amel rasain, Kak Amel laluin sampai Kak Amel ada di titik hari ini gitu. Oke, aku Boleh, boleh siap. share screen dulu ya teman-teman. Gimana Kak? Oke. Udah tampil teman-teman? Udah tampil ya? Udah cuman belum full screen kayaknya ininya. Oke, Masih ada coba full screen. aplikasinya. Nah, Oke, ini kalau udah gini taruh. gimana? Udah. Oke, boleh. Tanpa berlama-lama, boleh Kak Amelia Dwi Astuti menyampaikan sharing-sharing buat teman-teman semua di sini. Oke, terima kasih banyak Kak Amri atas kesempatannya, teman-teman. Terima kasih juga yang sudah apa namanya berkenan mendengarkan sharing-sharing dari aku ya. Semoga ada manfaatnya nanti. Jadi di sini sebelumnya aku mau minta maaf dulu nih kalau di sini agak-agak berisik ya gitu kan. Ini apa namanya? Saya tidak di ruangan yang kedap suara gitu. Jadi kayak suara-suara dari sekitar mungkin masih masuk. Oke, langsung aja. Jadi ini kalau di depan ini nih setelah waktu itu sempat ngobrol-ngobrol dengan Kak Amri nih kita membahas tentang apa gitu. Nah, akhirnya diputuskan bahwa ya topik ini nih don't worry study yang tidak sesuai ya, tidak sama dengan job itu nggak masalah gitu. Karena life is journey. Kurang lebih intinya kayak gitu. Nah, nanti kita akan explore lebih lanjut dari cerita-cerita aku ya. Jadi di sini mungkin aku akan lebih banyak kayak cerita pengalaman. Oke, mungkin bisa lanjut Kak. Ya, jadi mungkin yang menjadi apa ya eh, ruh dari apa ya perbincangan kita, sharing session kita pada hari ini adalah hadis ini nih. Berangkat dari hadis ini, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain gitu. Itu menjadi apa ya bisa dibilang moto moto hidup saya dari kapan ya dari sekitar SMA lah ketika sudah mulai terpapar dengan banyak kajian-kajian ya gitu. Karena sebenarnya saya dari SD sampai SMP
SMA sampai kuliah itu tuh di sekolah negeri terus, jadi nggak pernah pendidikan yang berbasis agama gitu. Nah, cuman pas SMA, ini kebetulan aja apa namanya lingkungan sekitar saya ini teman-temannya tuh soleh-solehah gitu. Jadi ya saya kecipratan dikit-dikit lah ya hadis-hadis kayak gitu. Oke, selanjutnya. Oke, oh kita kenalan dulu. Tak kenal maka kenalan. Ini kalau nama lengkapku ada di bawah gambar ya, Amelia Dwi Astuti. Nah, tapi bisa dipanggil banyak banget panggilan aku sebenarnya ada Amel, Lia, Amel itu teman-teman deket biasanya dan lain-lain gitu. Cuman aku harapin teman-teman panggilnya yang panggilan yang baik-baik aja ya. Gitu. Terus latar belakang pendidikan aku yang terakhir itu International Master in Adult Education for Social Change. Nah, mungkin di sini yang kita akan lebih banyak bahas nanti juga. Jurusan ini nggak familiar sepertinya di Indonesia. Ya nggak, Kak? Kak Amri udah familiar apa? Sebelumnya pernah dengar belum pendidikan dewasa gitu? Aku belajar pendidikan dewasa tuh waktu di S1 mungkin ya, belajar psikologi perkembangan gitu kali. Kan ada ya psikologi anak, buat psikologi remaja gitu, psikologi dewasa gitu. Aku sih taunya dari situ, Kak. Oh iya, jadi kalau psikologi memang setiap babak kehidupan itu kan dipelajari ya, kalau terutama dalam psikologi perkembangan. Nah ini juga, cuman kalau dalam konteks pendidikan, jadi ilmu pendidikan itu biasanya di Indonesia yang paling common itu kan kayak pendidikan PGSD, PGTK, atau pendidikan anak usia dini, kayak gitu kan. Nah ini tuh pendidikan dewasa, jadi apa sebenarnya kurang lebih kayak gitu, jadi kayak pembabakan aja. Cuman saya spesialisasinya di yang untuk orang-orang dewasa gitu dan untuk perubahan sosial gitu ada tambahan itunya. Nah, kalau pengalaman kerja saya ini kurang lebih beberapa pengalaman kerja saya dari lulus S1 sampai saat ini gitu ya. Dulu lulus S1 pernah jadi guru bahasa Inggris untuk anak SD gitu, tapi cuma 8 bulan doang. Terus habis itu pindah sebagai peneliti junior di bidang zakat, itu selama 3 tahun. Lanjut S2, setelah balik dari S2 itu, saya pekerjaan utamanya sampai saat ini sebenarnya itu sebagai fundraiser, masih di lembaga zakat yang sama juga seperti sebelumnya. Dan juga sebagai learning facilitator ini lebih ke kayak apa ya, kalau kelas-kelas kecil kadang-kadang saya suka ngadain kelas-kelas kayak sharing-sharing kayak gitu-gitu doang. Terus sama ini sih saat ini juga lagi ngisi ngajarin ekskul gitu, ngajarin ekskul. Pernah juga dulu tuh waktu masih beberapa tahun yang lalu tuh kayak jadi kakak mentor buat apa namanya adik-adik waktu SMA, adik-adik saya yang ada di kelas di SMA gitu. Pernah juga tahun lalu itu mentor untuk program lingkungan itu untuk anak-anak kuliah gitu ya, para aktivis lingkungan. Nah, saya ini apa kayak kakak badinya kayak teman belajarnya kayak gitu. Jadi intinya sebagai teman belajar lah ya. Dan ini titik-titik tanda tanya karena mungkin ada apa lagi ya yang akan ada di list pengalaman kerja saya gitu. Oh, Nah, berarti kalau Kak Amel dilihat nih nih udah siap ya? Udah siap sama apa tantangan-tantangan ke depan ya berarti ya? Sampai sedang nulisin menyiapkan. titik-titik gitu. Oh, sedang menyiapkan diri. Oke. Iya, jadi sebenarnya kalau dilihat nih, sebenarnya oh ya pendidikan ini kan saya masukkan S2, kalau S1-nya psikologi, sama kayak Kamer ini kita tos anak-anak psikologi Oke. nih. Makanya pantas ya tadi bahas tentang adult education ini kayak kok kayak pernah denger ini kayak mungkin tentang psikologi-psikologi. Oh, mungkin relate kali ya. Apa memang jurusan ini turunan dari psikologi, Kak? Percampuran tepatnya. Jadi Oke. percampuran antara psikologinya, pendidikan, ilmu pendidikan, sosiologi gitu. Tapi mostly yang utamanya dominan itu ilmu pendidikan sama sosiologi. Psikologi itu ada 1 semester, iya, 1 mata kuliah khusus untuk yang psikologi gitu. Tapi jadi bumbu apa lengkap, jadi apa ya pendukung aja gitu, ilmu pendukung. Oke. Gitu. Nah, kalau dilihat nih sebenarnya kan S1 psikologi, S2-nya pendidikan dan sosial, kurang lebih kayak gitu. Dan ini pengalaman kerjanya ini bervariasi gitu. Cuman beberapa mungkin ada yang kelihatan masih relevan, sama-sama pendidikan pernah jadi guru, oke lah itu masih masih bisa di itulah ya, oke masih nyambung. Terus jadi peneliti, ini nanti aku jelasin juga kenapa agak-agak nggak linear dan fundraiser gitu-gitu. Nah, mungkin bisa next slide, Kak. Nah, ini
Oh ya, ini pengalaman studi saya gitu ya. Yang pertama satunya di psikologi gitu. Itu dulu kalau boleh cerita, dulu itu alasannya kenapa saya pilih psikologi gitu. Karena saya itu dulu pernah ketika SMA kelas 2 apa ya, itu sudah melihat beberapa orang di lingkungan saya gitu ya yang kok apa namanya berperilakunya tuh beda dalam artian, aduh maaf ini baterainya udah mau habis, saya sambil nyolok bentar ya, Oke, maaf nih silakan ganggu. Kak. Oke, teman-teman, nanti Oke, kalau ada yang mau nanya, nanti boleh langsung tulis di kolom komentar atau nanti saat waktunya bertanya boleh raise hand gitu ya. Oke, lanjut silakan Kak. oke. Nah ini kalau pengalaman studi saya di psikologi itu dulunya karena saya ngelihat ada beberapa orang di lingkungan saya gitu ya kayak saudara jauh atau tetangga gitu, itu tuh yang perilakunya tidak umum gitu. Jadi ada beberapa orang yang perilakunya tidak umum dalam artian misalnya umumnya anak-anak usia seperti itu masih sekolah gitu ya. Umumnya anak usia segitu di sekolah kayak ya udah berangkat sekolah. Nah, tapi ada beberapa anak yang itu tuh kayak nggak cocok di sekolah gitu. Entah kenapa kok nggak cocok kayak di sekolah yang sekolah negeri umum gitu. Dia kayak sulit banget belajar, terus bandel dalam tanda kutip ya, maksudnya orang-orang mempersepsi dia sebagai anak yang bandel, terus tidak mengikuti aturan dan segala macamnya. Nah, terus saya tuh kayak gimana ya, apa ya yang bisa saya bantu gitu, apa namanya? Saya tuh ngerasa kayak punya privilege sebagai orang yang dibesarkan gitu ya dengan baik menurut saya gitu oleh orang tua saya dan mendapatkan pendidikan yang baik juga di sekolah-sekolah yang saya jalani gitu. Dan saya bisa menjalani hidup yang maksudnya bisa diterimalah perilaku saya oleh orang-orang di sekitar saya gitu. Nah, terus saya bisa bantu apa ya untuk anak-anak ini? Karena menurut saya tuh yakin bahwa mereka tuh nggak by nature anak bandel gitu. Jadi bukan mereka yang bandel gitu. Cuman apa ya gitu yang bisa kita bantu nih biar dia bisa berperilaku lebih mengikuti aturan gitu. Jadi apa namanya? Gimana nih apa yang bisa saya lakukan untuk membantu anak-anak ini berperilaku lebih adaptif, bisa mengikuti norma-norma yang ada gitu. Terus kalaupun kalau kesulitan belajar seperti apa yang dia butuhkan, pembelajaran seperti apa yang dia butuhkan kayak gitu-gitu. Itu yang bikin saya penasaran gitu. Dan juga eh, pengalaman dari keluarga besar juga sih, dari keluarga besar ibu saya itu banyak yang memang guru gitu ya di dunia pendidikan lah gitu. Nah terus saya ngerasa pendidikan nih kayaknya jalannya gitu untuk bisa membantu anak-anak ini. Tapi tentunya pendidikannya juga perlu disesuaikan dengan anak itu gitu ya. Nah cuman saya belum tahu kan ilmunya gitu. Nah tapi instead of saya memilih jurusan pendidikan gitu ya, kayak entah itu pendidikan SD atau pendidikan apa gitu. Saya milihnya tuh kayaknya ini uh, isunya tuh ada di perilakunya nih gitu, bukan masalah di kemampuan kognitifnya kayaknya gitu. Itu cuman dugaan saya aja sih. Akhirnya saya lebih memilih untuk saya pengen belajar sih tentang perilaku orang gitu, perilaku anak-anak ini gitu. Nah, akhirnya saya ngambil psikologi ini gitu. Nah, ketika kuliah psikologi ini dan saya juga selama kuliah itu eh, ada pengalaman menjadi relawan kayak gitu-gitu kan biasa kegiatan anak-anak mahasiswa lah ya, kegiatan relawan gitu. Nah, saat itu tuh utamanya itu kegiatan relawan yang saya ikuti itu kita bikin kegiatan pendidikan untuk anak-anak pemulung di Bantar Gebang gitu. Nah, di situ tuh saya jadi banyak banyak insight lah kayak eh, penting ya ternyata pendidikan yang maksudnya pendidikan yang selain pendidikan formal yang sudah ada gitu. Karena kita di situ tuh programnya itu lebih ke memberikan pendidikan tambahan. Jadi kita tuh masuk ke sekolah yang udah ada gitu. Tapi kita hari Sabtu aja. Jadi itu kayak semacam ekskul. Tapi sebenarnya ya belajarnya tuh kayak sambil bermain, sambil apa. Tapi kita juga dampingin mereka untuk yang kesulitan baca tulis hitung ya, calistung dasar itu kita kasih pendampingan khusus dengan cara-cara yang variatif segala macam gitu-gitu ya, mahasiswa dengan berbagai inovasi kreativitasnya, cara-caranya, pendekatannya kayak gitu-gitu. Nah, itu dan juga maksudnya beberapa di antara relawannya juga kan ada yang backgroundnya tuh psikologi juga atau ada yang pendidikan
pendidikan SD dan segala macam atau BK kayak gitu-gitu. Jadi kayak kita saling sharing satu sama lain gitu. Nah, terus akhirnya saya semakin tertarik saja gitu terhadap dunia pendidikan ini gitu. Jadi semakin menguatkan saya bahwa jalan ninja yang mau saya tempuh, jalan ninja yang mau saya tempuh itu adalah dengan melalui pendidikan gitu, untuk dapat membantu orang lain gitu, agar itu berperilaku lebih adaptif, bahkan lebih dari itu, bukan cuma adaptif mengikuti norma yang ada, tapi juga bisa thriving, bisa mencapai potensi optimalnya kayak gitu. Itu yang saya bayangkan saat itu dan saya inginkan gitu. Nah, ketika kuliah S1 psikologi ini juga saya ada mata kuliah namanya psikologi karir. Nah, psikologi karir, pokoknya kayak gitulah. Nah, itu tuh di situ salah satu tugasnya itu bikin rencana karir sampai berapa tahun ke depan gitu, pokoknya sampai jauh banget gitu. Nah, saya tuh udah bikin tuh rencana karir, wah nanti berapa tahun saya mau ini, saya mau ngambil ini, saya mau ambil S2, saya mau kerja dulu, terus saya mau S2 ngambil ini, lalala itu udah saya bikin rencananya dari awal. Nah, singkat cerita, setelah lulus dari S1 ini, mulailah masuk ke dunia kerja. Sesuai dengan karir plan saya jadi guru tuh gitu. Saya ngajar di sekolah gitu. Sebagai guru bahasa Inggris gitu. Sebenarnya mungkin beberapa sekolah ada aturannya ya, kayak kalau guru bahasa Inggris ya memang harusnya dari background pendidikan bahasa Inggris gitu mungkin. Cuman kalau di sekolah tempat saya ngajar saat itu enggak, jadi enggak ada aturan kayak gitu. Jadi saya bisa masuk gitu dan mengajar pelajaran bahasa Inggris. Nah, saya di situ lebih ke kayak berusaha untuk melihat seperti apa pola pendidikannya gitu, apa sistem pendidikannya gitu. Karena sekolah itu juga kebetulan bukan sekolah dengan kurikulum yang dipakai secara nasional. Jadi mereka punya kurikulumnya sendiri gitu. Sekolah alam, mereka punya kurikulumnya sendiri. Nah, itu yang saya pelajari. Jadi gimana sih sekolah ini membentuk karakter anak-anaknya? Karena pendidikan karakter itu jadi yang paling utama di sana daripada pendidikan akademiknya gitu. Jadi mereka lebih mengutamakan pendidikan karakter atau akhlak. Yang kedua tuh leadership-nya gitu. Yang ketiga baru akademiknya gitu. Jadi memang prioritasnya di pendidikan karakter atau akhlak. Nah, tapi gitu, saya terbentur oleh realita gitu. Ketika baru 8 bulan, target saya itu sebenarnya saya pengen 2 tahun ngajar. Habis itu saya lanjut S2 gitu. Tapi waktu itu baru sekitar 6 bulan. Nah, itu tuh saya eh, dari pihak keluarga gitu ya, eh, apa punya harapan yang berbeda gitu. Jadi saya selama ini tuh kayak bisa menentukan keputusan dalam hidup saya sendiri gitu ya. Nah, saya kaget tuh waktu saya memutuskan kerja sebagai guru di sekolah alam itu kok eh, orang tua saya punya pandangan yang beda gitu ya. Jadi kayak kurang setuju mereka gitu. Eh, ya mereka punya perspektif yang berbeda aja dari saya gitu kan. Dan harapan-harapan yang berbeda. Terus sempet galau banget saat itu gitu kan. Loh, kenapa gitu kan. Akhirnya setelah istiqoroh konsultasi sana sini bla 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 gitu, akhirnya ya udahlah saya putuskan resign dan itu di 8 bulan saya kerja. Jadi baru kerja 8 bulan tuh. Kerja 8 bulan, resign, terus cari-cari kerjaan lain gitu karena sebenarnya saya nggak punya backupan kerjaan apapun kan. Jadi masih nyari-nyari lagi gitu. Dan orang tua juga salah satu alasan utamanya tuh nggak pengen saya ngekos gitu. Karena itu saya ngekos lagi gitu kan. Akhirnya saya cari kerjaan yang bisa PP dari rumah. Terus akhirnya ya itulah masuk ada lowongan di lembaga zakat saat itu mencari peneliti junior. Saya apply dan alhamdulillah masuk gitu ya. Karena itu simple aja sih. Padahal itu kan lembaga zakat ya Kak. Jadi eh, apa namanya? Sebenarnya mungkin kalau jurusan psikologi itu kayak jurusan psikologi terus kerjanya di lembaga zakat gitu dan sebagai peneliti lagi gitu kan terus kayak eh, apa nggak tahu sebenarnya relevansinya di mana kalau teman-teman saya gitu kok jadi di lembaga zakat sih Mel gitu kan nggak tahu juga karena waktu interview itu direkturnya itu tuh cuma naik dia tuh meng-highlight dari CV saya tuh kayak oh kamu pernah jadi relawan ya kebetulan juga relawannya juga di lembaga zakat juga cuma lembaga zakat yang berbeda gitu. Terus, oh kamu dulu pernah relawan di sini gitu kan? Iya Pak gitu kan. Terus gini, oh jadi udah ngerti lah ya gimana kerja di sini. Terus gimana? Dulu kan saya relawan cuma jadi relawan, bikin kegiatan event-event gitu ya kan sebagai mahasiswa. Nah terus iya gitu kan. Terus kata beliau,
oh ya udah gitu. Nggak apa-apa, ya udah besok masuk ya gitu kan. Kayak saya kaget ya. Itu wawancara nggak nyampe 15 menit, saya kaget. Udah nih Pak gini aja gitu kan. Iya, kenapa gitu kan? Apa namanya? Saya nggak tahu. Saya ngerasa kamu apa? Kamu bisa gitu. Terus ya udah akhirnya masuk. Nah di situ tuh bener-bener saya tuh kayak apa ya? Teman-teman saya itu yang lain itu mereka banyakkan jurusan ekonomi atau ekonomi syariah gitu. Saya doang nih yang psikologi gitu. Ada sih yang dari jurusan apa, tapi itu masih kayak agama juga background. Jadi backgroundnya either agama atau ekonomi atau bahkan ya ekonomi syariah gitu kan. Saya psikologi ya apa-apa dulu SMA-nya saya IPA nggak belajar ekonomi. Saya bingung istilah-istilahnya aja saya nggak ngerti gitu kan. Terus eh, pengetahuan tentang terus juga saya nggak pernah di pendidikan formalnya, nggak pernah di pendidikan agama gitu kan. Terus kayak pertama kali ikut rapat kayak gitu tuh kayak mereka ngomongin apa tuh saya kayak cuman nganggung-nganggung aja gitu. Oh apa kayak gitu kan. Saya sampai ingat banget dulu pernah nemenin bos saya rapat dengan lembaga lain gitu ya. Jadi ada orang lembaga lain datang ke kantor terus, "Ayo Amel ikut ya." "Iya, iya Pak." gitu. Saya kan di note tulisnya ya. Saya catat. Nah, terus aduh lah timbullah itu kata-kata yang aneh, muncul kosakata aneh. Apa itu makosid syariah? Apa itu? Kan saya nggak ngerti ya makosid tulisannya gimana juga saya nggak ngerti gitu. Ya udah sih cuma titik-titik gitu. Jadi kayak jadi nyatet apa cuma pas bagian istilah yang asing itu saya titik-titikin aja gitu. Terus pas sudah selesai, nih Pak, saya nggak ngerti nih Pak, tadi ngomongin apa sih gitu kan. Akhirnya oh ini tuh ini Mel gitu, ini tuh ini gitu. Nah, terus akhirnya udah saya sambil browsing-browsing googling maksudnya itu apa, terus dikasih buku-buku juga sama teman saya, apa sama senior saya gitu kan kayak ini Mel ada apa baca buku-bukunya. Terus alhamdulillahnya juga di lembaga itu dikasih training gitu. Nah, ini juga salah satu poin penting juga ya kalau memang misalnya ada apa pekerjaan yang berbeda dengan latar belakang pendidikan sebelumnya, fungsi training ini sangat sangat amat apa ya sangat amat penting buat saya saat itu karena ketika di training itu kan benar-benar ya udah akhirnya saya apa belajar lagi gitu kan belajar dari nol lagi kayak tentang ekonomi jadi perhitungan-perhitungan ekonomi karena saya di bagian riset ya saat itu gitu kan jadi asisten penelitinya ya saya juga harus tahu kan kayak gimana metode-metode penelitian yang dipakai kayak gitu-gitu terus ya udah akhirnya belajar baru di situ. Nah singkat cerita 3 tahun di sana alhamdulillah jadi kayak apa ya upgrade ilmu baru lah ya benar-benar ilmu yang baru banget jadi kayak ilmu psikologinya tuh ya udah nggak tahu kemana jadi psikologi coret. Nah ketika itu tapi saya tuh masih punya ini loh dalam hati saya tuh kayak saya masih pengen ini nih di dunia pendidikan gitu nggak tahu kenapa mimpi itu tuh masih belum hilang gitu jadi kayak dulu karir plan yang udah saya bikin saat itu tuh kayak masih sering kali terngiang-ngiang gitu jadi kayak juga mempertanyakan apakah pekerjaan ini sebenarnya salah atau enggak mungkin beberapa orang mikir kalau eh, apa ya pekerjaan dan pendidikan nggak sesuai itu jadi mempertanyakan sebenarnya apa dulu salah jurusan ya mungkin mikir kayak gitu kalau saya enggak karena dari awal saya tahu kenapa saya pengen jurusan itu gitu jadi menurut saya bukan jurusan yang salah karena itu memang yang pengen saya pelajarin gitu nah terus tapi saya malah jadi mikir ini pekerjaan saya salah ya tapi ya udahlah tapi tapi nggak ngerasa saya salah juga apa nggak ngerasa apa ya pekerjaan ini salah banget juga karena maksudnya itu banyak memberikan ilmu-ilmu baru buat saya dan membuka perspektif banyak banget. Nah, akhirnya eh, apa? Saya udah mulai mikir, saya pengen lanjut S2 nih gitu kan. Tapi apa ya? Terus sambil cari-cari-cari, terus ada beberapa jurusan yang saya pengen gitu dan saya apply dan masuknya di yang ini, di yang Adult Education for Social Change itu. Nah, kenapa saya pilih itu gitu? Karena pengalaman saya ketika volunteer, terus pengalaman kerja saya juga itu tuh jadi hanya memberikan banyak insight gitu terhadap isu-isu sosial gitu. Jadi yang dulunya memang saya apa ya alasan memilih jurusan psikologi pun karena melihat beberapa fenomena orang-orang di sekitar saya gitu kan yang berperilaku kurang adaptif. Nah, ini tuh semakin besar lagi karena kalau mungkin kalau perilaku-perilaku yang kurang adaptif itu mungkin levelnya di individu ya gitu, levelnya di individu itu. Jadi makanya saya ngambil psikologi. Nah ini dengan adanya pengalaman volunteer dan pekerjaan saya yang ketika riset itu
misalnya ketika riset manfaat zakat gitu kan, itu kan apa namanya, saya wawancara para mustahiknya ya, penerima zakat, perubahan yang dia alami dan segala macamnya. Saya survei, saya wawancara kayak gitu kan, saya observasi gitu kan. Nah, saya jadi semakin apa ya, semakin terbuka lah ya dengan berbagai isu-isu soal itu. Jadi bahwa perilaku manusia itu sekompleks itu memang gitu. Jadi kayak kalau dulu psikologi kan banyak kan saya belajarnya itu yang apa fokusnya itu banyak kan di level individu gitu. Jadi memang ada pengaruh dari lingkungan juga, pengaruhnya banyak sekali gitu ya untuk apa terhadap perilaku manusia gitu. Nah, tapi ketika saya melihat berbagai isu sosial ini kayak ternyata wow, ternyata pengaruh yang di luar diri kita tuh banyak banget tuh kayak kenapa jadi kayak itu jadi kayak tentang apa orang-orang yang punya privilege dan tidak punya privilege kenapa seberbeda itu gitu kan. Jadi kadang-kadang bukan karena orangnya yang kurang bekerja keras atau apa ya karena memang sistem yang ada gitu ya, lingkungannya dia tidak mendukung kayak gitu kan. Tidak apa ya semacam itulah. Jadi itu kayak semacam jadi semakin terbuka lagi gitu bahwa ada banyak banget faktor di luar sana gitu yang mungkin di luar kendali kita, di luar kendali orang itu, di luar kendali keluarganya atau lingkungan terdekatnya, tapi itu tuh perlu jadi perhatian banyak orang gitu gitu. Nah, terus akhirnya dari apa namanya apa ya kesadaran terhadap isu-isu sosial itu tapi saya masih kayak pengen di bidang pendidikan gitu. Nah, akhirnya tapi concern saya lebih spesifik lagi. Jadi pendidikannya apa nih gitu? Apakah pendidikan yang udah kayak ya udah yang penting orang itu jadi bisa baca tulis hitung atau jadi bisa dapat pekerjaan yang baik atau apa nih gitu. Tapi itu kan levelnya individu ya. Nah, tapi karena semakin apa terpapar dengan banyak isu sosial, ya udah akhirnya dan di jurusan itu tuh fokusnya juga lebih ke pendidikan ini nih diarahkannya untuk menjadi perubahan sosial, membawa perubahan sosial gitu. Nah, di situ tuh saya ngerasa kena banget tuh gitu. Jadi kayak jurusan ini itu mencakup minat saya di dunia pendidikan gitu ya, perilaku juga gitu, dan juga perubahan sosial gitu yang bisa dibuat. Akhirnya saya pilih jurusan itu juga lagi-lagi dengan kesadaran ya gitu. Jadi saya nggak merasa salah jurusan juga gitu, karena saya ketika milih itu udah benar-benar fully aware. Nah, itu pengalaman studi gitu, sampai situ lah ya. Mungkin boleh next slide, Kak. Oh, Kak, mau nanya dulu nih. Tadi kan Kak Amel udah ini nih ya, kasih tahu studi S1-nya psikologi, studi S2-nya pendidikan perubahan sosial. Untuk dua-duanya di dalam negeri atau di luar negeri, Kak? Kalau yang S1-nya di dalam negeri gitu, kalau yang S2-nya di luar negeri gitu. Oh, boleh di ini dong Kak, di-spill di mana nih? Kali aja ada teman-teman di sini yang alumni sama alma maternya sama Kak Amel gitu. Iya, dulu S1-nya di UI, Psikologi UI, terus S2-nya di Glasgow. Sebenarnya Glasgow DKK ya, karena ini tuh program Joint Master Degree, jadi eh, apa konsorsium dari berbagai kampus, itu koordinatornya University of Glasgow di UK, Scotland UK. Terus itu tuh kerjasama sama University of Maynooth University di Irlandia, terus Tallinn University di Estonia, sama Open University of Cyprus di Cyprus. Nah, itu tuh jadi saya tuh tiap semester pindah-pindah tuh, Kak. Hmm, tapi memang disentralkan di Glasgow-nya ya Kak ya? Dia sebagai koordinatornya aja. Jadi semester 1 saya di Glasgow dan ketika ngerjain tugas akhirnya juga saya milihnya di Glasgow juga. Tapi semester 2 saya ke Irlandia, semester 3 saya ke Estonia. Oh, tapi memang programnya begitu dari sana. Harus harus ngambil Iya, ngambil jurusan itu di sana gitu. iya, jadi itu kalau kalau Erasmus itu kan programnya Erasmus ya. Jadi kalau Erasmus yang join master degree itu memang sudah sepaket nih. Misalnya kita ngambil program A, nah program itu tuh kampusnya apa aja dan semester berapa itu udah diatur sama itu. Jadi kita tinggal ikut aja. Gitu. Jadi nggak bisa milih, saya mau di kampus yang di luar itu enggak. Jadi kayak ya udah ini program ini yang ada ini siapa gitu kan. Gitu sih. Wah, luar biasa nih pengalamannya. Oke, lanjut Kak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini jawabnya saat ini gitu ya. eh apa jawabnya seni apa ya di situ ada foto saya
lagi menerima donasi ya. Gitu, menerima bantuan kemanusiaan untuk gempa Cianjur gitu. Itu dari komunitas Islam IICT, pokoknya dari komunitas Muslim Indonesia yang ada di Kanada gitu ya. Alhamdulillah dulu direkturnya itu bisa hadir gitu ke lagi mudik ke Indonesia, terus bisa langsung ketemu sama saya di kantor. Nah, itu untuk pekerjaan utama. Nah, itu kalau dilihat ya, tidak terlalu sinkronan antara pendidikan dan pekerjaan saya itu. Dulu lulusan S1 psikologi, kerjanya peneliti yang topik kajiannya itu mostly tentang ekonomi syariah gitu kan. Terus habis itu lanjut S2-nya pendidikan dan sosiologi. Nah, itu habis itu kerjanya sebagai fundraiser yang mana kebanyakan itu yang dibutuhkan adalah skill marketing. Jadi saya sambil belajar lagi digital marketing. Kalau dulu kan difasilitasi trainingnya oleh mentor. Nah, yang sekarang belajar mostly otodidak atau belajar ngambil kursus sendiri gitu. Pokoknya saya pengen belajar tentang marketing biar bisa melakukan fundraising ini. Karena nggak ada jurusan fundraising secara khusus atau kursus-kursus fundraising itu jarang ya. Kecuali memang diadakan oleh lembaga filantropi gitu. Jadi ya saya kadang-kadang ikut itu gitu. Cuman kalau secara umum skills yang dibutuhkan itu juga marketing ternyata. Itu jadi kayak padahal oh ya, dulu tuh saya ambil pekerjaan ini nih sebagai freelancer itu saya mikirnya ekspektasi saya saat itu wah ini tuh kan maksudnya kalau freelancer itu kan lebih ke campaigner gitu ya. Jadi mengkampanyekan orang untuk berzakat, infak, sedekah gitu. Jadi lebih ke kayak mengedukasi orang-orang. Saya pikir seperti itu ya kakak. Ternyata itu hanyalah mungkin 10%-nya. 10%-nya saya mengedukasi orang. Selebihnya itu masalah teknis. Karena ini pekerjaan, ini isinya banget. Saya ini fundraising-nya ini untuk yang di luar ini lembaganya di Indonesia, tapi fundraising-nya itu untuk orang-orang yang di luar negeri. Secara teknis ini belum ada di kantor saya gitu kan. Jadi saya harus nge-build nih sistemnya teknis. Pokoknya jadi apa perintilan-perintilan kayak teknis pembayarannya, kayak gitu-gitu segala macamnya. Jadi itu 90%-nya itu saya ngurusin teknik marketing, teknik selling gitu ya. Terus gimana cara mereka bisa donasinya masuk ke Indonesia, terus ngurusin tentang kursnya lah, kayak gitu-gitunya lah kayak permasalahan isu-isu teknikal seperti itu yang mana itu kayak tidak saya duga sebelumnya. Terus kayak ini gimana? Ini mana saya educating orangnya? Ini cuma 10% doang. Gitu. Nah, akhirnya saya juga, tapi di samping saya jadi fundraiser, ini ada aktivitas nih, karena saya juga itu ya butuh hobi sampingan gitu ya. Nah, akhirnya jadi kayak jadi wanita panggilan dan dalam tanda kutip ya untuk ngisi-ngisi sharing atau apa MC ala-ala. Nah, ini lagi di sekolah sharing untuk anak-anak SMA untuk public speaking gitu sih Kak. Wah, luar biasa nih. Berarti Eh, ibaratnya udah lumayan banyak ya pengalamannya Kak Amel ini ya. Walaupun tadi bilangnya eh, nggak sekolahku nggak relate sama pekerjaan aku, tapi itu justru membuka peluang Kak Amel untuk bisa belajar lebih banyak dari apa yang sebelumnya dibayangkan ya. iya banget, bener banget. Nah, ini mungkin ini jadi nyambung nih ke slide selanjutnya nih kayaknya Kak. Oke, kita lanjut. Wah. Nah, ini banget bener banget tadi yang udah Kak Amri bilang gitu. Itu jadi kayak banyak ilmu baru ya gitu. Jadi likes-nya apa yang saya suka dari apa ya pekerjaan yang tidak terlalu linear dengan pendidikan ini itu adalah karena ini field yang baru, bidang baru, itu jadi membawa perspektif baru dan tentunya juga ilmu baru ya. Jadi relatively, jadi saya jadi relatif punya knowledge yang jadi lebih luas gitu. Jadi karena perspektifnya jadi lebih luas, jadi ilmu-ilmu baru. Nah, tadi yang kayak Kak Amri bilang benar banget. Saya jadi belajar ekonomi syariah, saya jadi belajar marketing, selling, dan segala macamnya itu gitu. Dan juga nggak bosen gitu, karena dinamis banget ini gitu. Jadi nggak yang itu mulu gitu. Jadi tapi mungkin bedanya sama teman-teman yang linear ya, terutama kalau yang pendidikan dari segi pendidikan aja udah linear nih, terus apa nyambung pekerjaannya terus nanti lanjut kuliahnya masih di bidang itu juga itu mungkin akan sangat deep sekali pengetahuannya sih gitu apa namanya gitu cuman kalau saya kayaknya agak bosenan gitu dan alhamdulillahnya jadinya saya nggak terlalu bosen dengan ilmu-ilmu baru tapi
dislikes-nya ini juga ada nih, karena jadi mulai dari nol ya, karena ya kayak yang ketika saya baru kerja di apa namanya sebagai peneliti junior itu yang saya benar-benar ngangong banget itu beneran sengangong-ngangong itu gitu kan, bukan cuman apa ya, iya emang bener-bener gak ngerti sama sekali, jadi bener-bener dimulai dari nol ya gitu, kayak beli bensin. Terus juga merasa menjadi minoritas gitu. Karena ya itu lingkungannya itu kan orang-orang ekonomi syariah gitu. Mereka kalau ngobrol ya mereka udah pakai istilah-istilah yang mereka udah familiar. Sementara saya mereka ngomong apa itu jadi kayak saya merasa kayak pernah kayak sesekali merasa tereksklud karena saya nggak ngerti apa yang mereka omongin. Tapi alhamdulillahnya sikap karena secara pergaulan sikap mereka baik banget sama saya ya. Jadi cuman kalau dalam pekerjaan aja gitu. Jadi saya terus sama ini juga mereka tuh banyak karena ini waktu itu di bagian riset ya. Mereka itu banyak kan para peneliti yang kuantitatif gitu. Sedangkan saya itu tuh memang S1 kuantitatif, tapi saya juga belajar kualitatif dan saya lebih cenderung ke kualitatif sebenarnya anaknya gitu. Nah, jadi kayak sebagai anak kuali di tengah anak-anak kuantitatif gitu ya. Jadi perspektifnya agak beda tuh. Jadi kayak saya suka merasa kenapa gini ya terus kayak jadi kayak agak-agak merasa jadi minoritas gitu ya. Dan yang terakhir nih, ini kadang-kadang tapi ini jarang tapi sekalinya muncul sangat mengganggu ya. Itu ada momen-momen di mana saya merasa tidak berguna, terutama ketika saya nggak bisa perform dengan baik sesuai yang saya harapkan gitu ya. Karena itu tadi, eh, maksudnya saya startnya aja udah beda gitu kan ya, knowledge saya udah beda gitu kan sama orang-orang yang udah menekuni ilmu itu lebih lama gitu kan. Terus eh, kadang-kadang saya jadi ngerasa bodoh, ngerasa jadi nggak berguna kayak gitu. Ini apa ya, ini negatif banget sih dan ini harus diatasi gitu kalau sampai muncul perasaan tidak berguna ini. Tapi ini karena ini intimate sharing session ya, jadi kayak ya udah ini saya sharing bener-bener pengalaman real personal saya banget ini gitu. Saya beneran pernah ngalamin ini beberapa kali gitu, bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang saya kadang-kadang nih kalau lagi down banget itu muncul perasaan nggak berguna itu, Kak. Tidak merasa involve atau contribution buat timnya gitu ya kayak. Iya, ya sebenarnya kontribut cuman tidak sebaik mereka atau tidak sebaik yang saya harapkan ke diri saya sendiri gitu. Jadi kayak ya mungkin ketika saya di kuliah kalau belajar teori mungkin bisa gitu. Nah, tapi ketika praktek dan itu benar-benar saya belum pernah dan saya nggak bisa seunggul itu tuh jadi saya jadi kayak aduh bego banget sih gitu. Ah, nggak boleh kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi kayak ya itu ngerasa jadi kayak nggak guna gitu kayak saya bisa nggak sih kayak gitu jadi nggak ya itu ngerasa kontribusinya kurang walaupun saya udah usaha gitu dan maksudnya mereka juga appreciate saya yang nggak apa-apa kok Mel gitu kan ini baru buat lo kamu apa kamu juga sambil belajar gitu kan terus kayak enggak tapi akunya juga nggak puas gitu gitu deh ini Emang masih senengnya nyambung. men-challenge diri sendiri juga ya kayaknya Kak Amel ini ya. Iya kadang-kadang ya. Oke ini kayaknya nyambung ke slide berikutnya juga deh. Oke, kita lihat. Wah, apa Nah, nih? nah, nyambung nggak dengan apa namanya hal-hal yang apa kayak tidak nyaman ketika itu tadi beda antara pendidikan dan pekerjaan itu. Ini ada keresahan-keresahan yang saya rasakan gitu dengan perbedaan yang ada itu. Ya tadi merasa tidak berguna ya tadi. Terus ya itu merasa bodoh karena nggak tahu sendiri, ngangong-ngangong. Terus kayak merasa tidak pernah menjadi cukup gitu karena saya jadi nggak tahu juga nih standar standar saya setara dengan mereka itu apa gitu ya karena ya gitu jadi kayak nggak tahu ini sih benar-benar personal ini aja subjektif saya banget gitu walaupun mungkin kalau apa ya dari feedback apa atasan maupun rekan-rekan saya nggak seburuk itu gitu cuman maksudnya saya nggak merasa sejauh ini belum merasa saya itu cukup baik dalam hal jadi kayak nggak belum sampai se-excel itu loh gitu jadi kayak paling mentok tuh di B aja paling mentok itu B aja gitu jadi tuh kayak itu stressful banget buat saya gitu dan yang terakhir nih apakah ilmu aku sia-sia ya gitu jadi kayak ya ampun aku tuh udah belajar eh let's say yang kuliahnya 4 tahun sama 2 tahun 6 tahun 6 tahun saya kuliah itu yang saya sampai nangis-nangis stres-stres ngerjain tugas kayak itu skripsian tesisan tuh sampai udah nangis-nangis
apakah itu sih, karena ini beneran pekerjaannya tuh nggak, kok kayaknya nggak terlalu kepake rumahku kemarin kayak gitu, jadi sia-sia nggak ya gitu. Itu yang jadi keresahan-keresahan saya saat ini, sampai apa, kadang-kadang saat ini juga masih kadang-kadang ngerasa kayak gitu tuh. Terus mungkin Punya bisa ininya next. nggak? Punya tips triknya nggak Kak mengatasi keresahan keresahan yang Kak Amel rasain nih? Nah, iya itu ada di slide selanjutnya kebetulan pas Oh, banget. pas ya. Oke, kita lanjut berarti ya, Kak. Iya, pas banget. Jadi gimana nih Wow. solusi mengatasi keresahan-keresahan tadi? Yang saya lakukan nih kurang lebih garis besarnya ada 3. Reflect dulu nih, gitu kan. Biasanya itu keresahan-keresahan itu membuat perasaan tidak nyaman ya. Jadi kayak berpikir jernih aja susah. Akhirnya saya stop dulu lah, jadi take a break. Jadi apa, ngambil pause sebentar, jeda sebentar, dan reflect gitu. Jadi kayak kenapa ya dulu aku milih jurusan itu gitu kan, dan kenapa aku ngambil pekerjaan ini ya gitu, kenapa aku ngambil ya itu sesuatu yang berbeda itu tadi. Terus reflect lagi, sebenarnya tujuan aku belajar tuh apa, mulai dari nggak cuman dalam apa kuliah itu aja ya, pengambilan jurusan itu aja, tapi juga belajar secara umum gitu. Jadi termasuk hal-hal yang aku pelajari dari pekerjaan, dari pengalaman aku di luar pekerjaan juga, iya itu. Jadi kayak ketika aku belajar tuh sebenarnya aku apa yang aku cari dari course-course yang aku ambil kayak itu, atau dari manapun gitu ya, dari traveling aku kayak gitu-gitulah. Nah itu tuh sebenarnya kan aku suka suka bilangnya iya nih, nambah pengalaman untuk apa, nambah pengetahuan gitu-gitu kan, itu untuk belajar kayak gitu. Nah terus kayak apa gitu, oke, terus untuk apa ilmu-ilmu itu gitu kan, apa mau disimpan gitu aja gitu kan. Terus jadi saya mikirin itu lagi gitu kan. Terus kayak terus tujuan bekerja gitu. Apa sih tujuannya bekerja gitu? Nyari duit gitu. Iya. Itu ya terus kayak selain nyari duit apa gitu kan. Terus kayak mikir lagi, apakah pekerjaan aku saat ini tuh job atau karir gitu. Nah, itu tuh balik lagi dulu ketika aku belajar pendidikan karir, itu tuh beda antara job dan karir. Job itu ya udah pekerjaan, kita melakukan sesuatu dan dibayar gitu ya. Itu job kita misalnya kayak gitu. Nah, tapi karir itu tuh lebih ke kayak long term game-nya gitu. Jadi itu kayak sebuah apa ya, jangka panjangnya gitu, dan bahkan dalam salah satu definisi yang saya ingat gitu ya, pengertian dari karir itu adalah panggilan atau panggilan hidup kita gitu. Jadi kita tuh mau ngapain di dunia ini gitu, kayak misi hidup lah ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi karir apa yang mau kita bangun gitu, kita mau jadi apa gitu. Nah, terus saya coba ini lagi ngelihat pekerjaan yang aku lakukan saat ini nih, itu tuh sebatas job aja atau itu adalah bagian dari karir gitu. Nah, terus habis ya mempertanyakan diri sendiri itu tadi ya gitu. Terus akhirnya saya mulai bikin rencana gitu kan. Bisa nggak ya aku bangun karir yang relevan dengan ilmu-ilmu yang udah aku pelajari selama ini gitu. Jadi biar lebih bermanfaat gitu kan. Terus kayak bisa nggak ya aku memberi manfaat dengan ilmu yang telah aku pelajari gitu kan. Jadi yang pertama ya relevansi antara karir aku dengan pendidikan aku misalnya gitu ya. Pendidikan formal, non formal, informal kayak gitu ya. Dan juga segala ilmu itu akan berbuah jadi hal yang bermanfaat gak ya? Ini balik lagi ke yang introduction tadi gitu kan. Jadi kayak moto hidup aku kan pengennya gitu kan jadi orang yang bermanfaat buat orang lain gitu ya. Jadi kayak ya udah ilmu itu tuh jadi sesuatu yang manfaat atau enggak gitu. Nah, terus akhirnya abis itu gimana caranya aku, jadi itu bikin planning, gimana caranya biar karir aku ini bisa relevan nih sama ilmunya gitu. Jadi kayak oke, misalnya jobnya ini agak nggak relevan ya, tapi ada beberapa bagiannya masih masih berkaitan kok, misal kayak gitu. Oke, terus apakah aku perlu nyari side job gitu atau shifting karir, shifting job lah ya kayak gitu. Jadi bener apa tapi apa ya, akhirnya pindah ke track karir aku yang beneran aku pengenin kayak gitu. Yang itu relevan dengan akumulasi ilmu-ilmu yang aku pelajari baik dari sekolah, kampus, organisasi, bertetangga, bergaul dan segala macam itu gitu. Pokoknya biar itu relevan gitu ya. Dan gimana caranya biar ilmu aku ini bermanfaat gitu. Nah, aku pengen menuangkan itu dalam karir aku gitu. Jadi kayak ngejauhan tahan dari manfaat yang aku manfaat yang
apa ya? Jadi ilmu-ilmu tadi aku pengen menjadikan hal yang bermanfaat dalam karir aku, lebih ke kayak gitu. Nah, itu aku susun gimana cara akhirnya. Nah, akhirnya masuk ke langkah ketiga, execute. Jadi mulai dulu kan udah sempat bikin tuh career plan. Nah, ini diupdate gitu lah dengan tambahan-tambahan dengan tambahan pengalaman yang baru gitu kan, dengan tambahan knowledge yang baru itu, skills yang baru itu tuh kayak bisa dimasukin apa lagi ya eh, untuk di career plan ini biar karir aku bisa lebih bermanfaat buat orang. Terus memetakan posisi saat ini gitu kan. Jadi kayak tetap aja ada karir goal yang aku pengennya bikin ini nih kayak gitu kan. Nanti berapa tahun lagi gitu ya. Itu ada kayak gitu. Jadi kayak nanti aku pengen bikin ini gitu. Terus nah itu saat ini tapi aku masih begini gitu. Nah, terus kayak isi gap-gap yang ada gitu untuk bisa membangun karir itu. Jadi kan jatuhnya itu lebih ke kayak path gitu kan. Nah, diisi nih sambil menuju sesuatu yang pengen aku bikin di masa depan itu apa yang perlu aku pelajari lagi gitu kan. Jadi skill-skill atau knowledge apa lagi nih yang buat apa yang mendukung untuk aku membangun karir ini gitu kan. Atau pengalaman apa lagi yang harus aku lakukan. Dan coba gitu. Yang tadinya aku banyakkan rencana doang nih kayak gitu. Rencana doang. Udah cobain aja dulu. Akhirnya termasuk mencoba langkah-langkah yang kadang-kadang eh, nekat. Jadi kayak ya udah kalau aku pengen kayaknya menurut aku perlu pengalaman ini kayak gitu. Ya udah aku coba ikut ini kayak dulu saya kayak keluar negeri sebenarnya aku nggak pernah itu ngerantau cuman ke Depok aja disuruh balik kan. Disuruh balik gitu. Nah, ini akhirnya ya udah akhirnya aku pengen ngerantau beneran jauh sekalian yang susah disuruh baliknya juga gitu. Ya udah dicobain kayak gitu misalnya. Dan apalagi ya kira-kira gitu Kak. Untuk kedua kalinya aku akan bilang emang Kak Amel nih kayaknya memang tipe yang suka men-challenge diri sendiri ya kayaknya. Tadi bilang resahnya banyak gitu terus tapi jadinya dia nggak mau resah sendirian nih ya udah deh take a break atur strategi gimana caranya biar balik ke value tadi yang Kak Amel bilang mau bermanfaat buat orang lain terus tidak mau pekerjaannya hanya sekedar job gitu, pengen punya karir yang memang ada panggilan di dalam sana gitu ya kayak Iya banget. luar Emang biasa. cari masalah sih. Oh, cari masalah sama menantang diri sendiri beda tipis ya kayak. Gitu. Oke, Terus apa ini lagi ya? ada lanjutannya atau masih di sini? Sejujurnya saya lupa. Mungkin boleh next slide dulu, Kak. Oke, boleh. Nah, akhirnya ini insight utamanya nih dari pengalaman-pengalaman tadi ya, dari aku belajarnya gimana, terus kenekatan-kenekatan yang kalau misalnya kayak pilihan-pilihan yang aku ambil yang tadi, kalau kata Kak Amri mah baik banget, apa bagus banget itu kalimatnya ya. Jadi suka tantangan gitu ya, men-challenge diri sendiri. Gitu. Cuman mungkin kalau bahasa bahasa lainnya tuh kayak nekat gitu ya. Nah, ini sejauh ini ya, maksudnya bisa jadi nanti akan ada pemahaman lain lagi ketika aku nambah pengalaman baru, itu tuh bisa jadi ada pemahaman yang baru lagi. Nah, cuman kalau pemahamanku saat ini di sini gitu, itu bagiku itu tujuan belajar itu menjadi manusia yang bermanfaat gitu. Karena aku tuh mikirnya yaitu dulu tuh aku kuliah itu tuh lebih banyak untuk memuaskan rasa ingin tahu Kak jujur aja. Dulu tuh aku orangnya kepo banget nih sampai sekarang sih. Cuman maksudnya dulu tuh untuk memuaskan kekepoan aja gitu. Jadi pokoknya aku pengen tahu ini ya udah aku belajar ini, aku pengen tahu ini. Jadi kadang-kadang tuh ya udah random aja gitu. Tapi cuman ini loh, kulit-kulitnya aja jadinya kan. Jadi kayak lalalala cuman nggak dalam kayak gitu, nggak ditekunin gitu. Karena ya itu anaknya banyak mau kayak gitu lah ya apa namanya penasaran penasaran doang gitu begitu kayaknya nggak cocok akhirnya ya udah nggak dikelarin atau kayak gitu gitu nah akhirnya saya mulai mikir kalau tujuan belajar kayak gitu egois banget nggak ya gitu nah tadi ini sebenarnya ini bagian jawaban dari refleksi saya tadi gitu apa sih tujuan saya belajar gitu nah saat ini tuh waktu tuh saya lupa dari mana ya akhirnya sampailah saya ingat di ini hadis lagi yang kalau eh, apa ya 3 hal yang
apa namanya, yang tidak akan terputus gitu ya setelah meninggal nanti. Salah satunya ilmu yang bermanfaat gitu kan. Nah, tiba-tiba saya kepikiran itu, saya keingetan itu gitu kan. Oh iya ya gitu kan. Jadi kayak sebenarnya ilmu yang apa eh, dari ilmu yang ada itu ya yang penting adalah manfaatnya gitu, yang bermanfaat gitu. Entah jadi terlepas dari itu jadi cuan atau enggak gitu ya. Karena saya terus sempat kayak apa namanya, tapi karir yang saya pengen bikin tuh kayaknya nggak cuan kayak gitu kan. Eh, tapi sedangkan saya butuh duit gitu, buat hidup gitu kan. Tapi saya ngerasa kurang fulfilled aja gitu kalau kerja itu cuma buat duit gitu kan. Terus ya kayak gitu-gitu. Nah terus akhirnya ya udah akhirnya saya itu lagi kalau oke, belajar itu tujuannya untuk mendapatkan ilmu yang bisa bermanfaat gitu kan. Terus kayak tadi tujuannya bekerja tuh apa gitu. Oke, kalau bekerja yang pekerjaan, job gitu, nggak masalah itu tujuannya untuk nyari duit, toh memang butuh gitu kan, gitu kan. Jadi itu juga maksudnya sebagai manusia ya gitu, kita harus berusaha menjemput rezeki kan gitu. Akhirnya saya mulai terima tuh, oke nggak masalah kalau saya kerja itu untuk nyari duit itu nggak masalah banget gitu kan. Akhirnya saya coba untuk menerima itu yang tadinya saya ngerasa kayak aduh masa cuma buat duit doang kayak gitu kan. Akhirnya saya coba ya nggak apa-apa emang oh beneran butuh duit gitu mau gimana. Terus nah akhirnya tapi ya itu tapi ada karir yang pengen saya bangun ke depannya gitu yang mungkin tidak sepenuhnya apa namanya untuk mencari uang gitu ya tapi ada lebih ke tujuannya itu untuk memberikan manfaat gitu sambil tidak melupakan yaitu tetap melakukan ada pekerjaan yang memang saya lakukan tetap untuk mencari duit gitu tetap untuk mencari duit nah tapi saya juga gimana nih untuk apa namanya bisa saya bermanfaat nah akhirnya saat ini nih keputusan saya saat ini ya udah saya tetap melakukan pekerjaan untuk cari duit dan saya melakukan hal lain lah itu side job apapun itu lebih ke kayak untuk itu tadi memenuhi panggilan itu tadi apa yang manfaat-manfaat yang bisa saya lakukan. Sebenarnya dari pekerjaan ini bisa juga gitu kan. Cuman ada hal-hal yang kayak tadi, sebenarnya saya ekspektasinya kalau jadi fundraiser itu saya bisa educating orang dan segala macamnya gitu ya. Nah, sekarang lebih banyak, tapi kan ada hal-hal yang di luar kendali saya gitu ya. Yang jadi apa namanya? Ya udah akhirnya jadi saya eh, apa ya banyak melakukan hal-hal yang sifatnya eh, apa ya teknikal dan sebenarnya itu membantu memudahkan orang juga gitu kan. Cuman maksudnya ya itu nggak terlalu relevan dengan bidang ilmu saya kan kayak gitu. Nah akhirnya ya udah jadi saya ngelakuin dua hal aja nggak apa-apa gitu kerja kerja eh, cari activity lain sebagai hobi gitu juga kan sebagai hobi juga. Nah, karir yang bukan job ini, jadi karir yang secara as a whole itu adalah bentuk manfaat yang dapat kita berikan itu insight-nya sih. Jadi kayak ada dua hal. Jadi belajar, mencari ilmu gitu ya. Terus udah gitu membangun karir untuk menjadi manusia yang bermanfaat dengan karir yang kita bangun itu. Itu sih insight-nya yang saya dapatkan saat ini ya, yang saya pahami saat ini itu kayak gitu. Jadi, tapi saya juga aware dan saya juga sangat menghargai kalau ada teman-teman nih punya pandangan yang berbeda gitu tentang makna belajar, tentang makna bekerja itu ya nggak apa-apa gitu kayak toh juga pemaknaan kan mungkin tiap individu juga beda-beda ya tergantung pengalaman masing-masing. Nah, kalau dari saya nih dari pengalaman saya itu setidaknya makna yang saya temukan saat ini gitu. Mungkin di beberapa tahun lagi gitu atau beberapa bulan lagi mungkin bisa berbeda. Gitu. Wah, luar biasa nih insight dari Kak Amel nih. Ternyata kita mau melakukan sesuatu yang menguntungkan untuk diri kita, itu bisa juga dibarengi sama untuk menguntungkan orang lain juga ya, Kak ya. Mm-mm. Luar biasa, luar biasa. Oke, lanjut ke next slide atau sudah berakhir nih, Kak? Kayaknya ada Oh, tepatnya ada di conclusion. conclusion. Iya, jadi conclusionnya mungkin ya. Jadi be fully aware of what you'll decide. Jadi kan karena ini tadi pilihan-pilihan ya, pilihan mau pendidikannya mau jurusan apa atau bahkan kayak kuliah atau enggak, kan bisa pendidikan nggak selalu yang formal ya, Kak. Jadi ada yang non formal, informal kayak gitu. Jadi kayak eh, mau belajar dengan cara apa itu keputusan kita gitu dengan berbagai situasi kondisi kita saat itu gitu kan. Tapi yang jelas be fully aware aja dengan keputusan kita dan juga termasuk ketika bekerja gitu pekerjaan apa yang mau kita lakukan kayak gitu-gitu kan lagi-lagi kita yang memutuskan ya gitu itu eh, apa
ya itu perlu untuk aware dengan kenapa sih kita ngambil jurusan itu, dengan cara apa, yaitu mengetahui apa yang mau kita lakukan sih di hidup kita ini gitu kan, dan mempersiapkan diri kita sebaik mungkin yang bisa kita lakukan kayak gitu. Jadi kayak mungkin kalau orang ada yang misalnya untuk orang-orang yang determin gitu ya, kalau saya sebenarnya rada-rada mageran, misalnya nggak terlalu yang ambis banget gitu, cuman kalau saya belajar dari teman-teman yang ambis gitu ya, mereka tuh beneran misalnya, wah saya tuh pengen banget masuk di kampus terbaik dunia misal kayak gitu kan, terus ya udah dia belajar kayak gitu, ya nggak apa-apa gitu kan, ya udah berarti dia tahu kan apa namanya yang dia mau lakukan di hidup ini tuh apa gitu lah misalnya kayak gitu, dan dia benar mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk itu gitu. Cuma kalau saya kemarin keputusannya bukan itu ya, bukan mengejar ranking dunia atau apa, ya saya sih mengukur kapasitas diri saya juga misalnya kayak gitu kan, terus maksudnya instead of saya belajar mati-matian untuk itu gitu ya, saya lebih memilih jurusan mana yang sesuai. Mungkin kampusnya rankingnya biasa aja, tapi menurut saya itu program yang ditawarkan, jurusan yang ditawarkan itu ngena banget nih buat saya misalnya kayak gitu. Ya udah nggak masalah kayak gitu. Yang jelas ya itu eh, aware, jadi mindful dengan pilihan kita. Gitu dari saya. Terima kasih. Wah, luar biasa nih perjalanan Kak Amel dari tadi itu kayaknya aku kayak kayak lagi berasa didongengin, terus berasa juga dinasehatin, terus juga berasa di iniin ya, di cheerleaderin gitu ya kayaknya. eh Kak Amel maksudnya gini, Kak Amel sebagai seorang perempuan, terus anak yang apa ya, ibarat diproteksi sekali sama orang tua, bahkan sampai dari Depok ke Bekasi pun harus pulang pergi, nggak diizinin ngekos gitu ya, tapi punya apa ya, punya gambaran buat ke depannya tuh yang sangat besar gitu ya. Mulai dari pengen udah tahu maunya apa, terus mempersiapkan arah ke sananya gitu, terus walaupun tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak memungkiri ada juga fase-fase galau, fase-fase resah, gelisah, gundah gulana gitu ya. Tapi tetap bisa dilalui dengan baik sampai di titik ini ya kayak. Mm-mm. Oke, luar biasa gitu, luar biasa. Kita sudah berada di penghujung nih ya Kak ya, dari sharing yang Kak Amel sampaikan. Setelah ini teman-teman udah ada beberapa pertanyaan nih Kak di kolom komentar. Habis ini kita langsung masuk ke bagian Q&A ya Kak ya. Oke, Oke, ini kita stop share dulu boleh? silahkan silahkan Kak. Oke. Oke, ini kayaknya udah banyak nih pertanyaan yang masuk ke kolom komentar nih. Pertama, aku ini dulu nih. Wah, ini kayaknya agak sensitif nih ya. Entah sensitif, entah entah segmented kali ya, Kak. Ini ada yang nanya gini, Kak. Kamel, tipsnya dong untuk teman-teman perempuan yang mau terus mengejar pendidikan bahkan karir gitu. Ya dari tadi kan Kamel semangat sekali menceritakan mengejar pendidikannya, terus mengejar karirnya sampai pada titik di mana sudah punya value bekerja tuh buat apa gitu ya. Selain menghasilkan keuntungan untuk diri sendiri, berharap bisa memberikan keuntungan buat orang lain. Nah, ini ada teman kita perempuan minta tips nih buat teman-teman perempuan di luar sana atau teman-teman di sini yang mau mengejar pendidikan dan karir. Oke, buat perempuan ya. Sebenarnya ini tuh jadi apa ya? Menurut saya gitu, itu nggak apa ya? Nggak harus spesifik perempuan ya, sebagai manusia aja sih gitu. Jadi sebenarnya untuk terlepas dia perempuan, laki-laki, kalau untuk urusan pendidikan, belajar dan bekerja untuk memberikan manfaat khususnya kayak gitu ya, untuk berkontribusi gitu. Itu baik perempuan maupun laki-laki, ya misalnya laki-laki perempuan itu sama aja. Jadi kayak nggak ada yang membatasi. Apa sih yang seharusnya membatasi kita sebagai perempuan gitu untuk sekolah tinggi-tinggi gitu, atau untuk bekerja gitu, untuk berkontribusi ke masyarakat gitu, apa yang membatasi gitu. Kalau misalnya pakai alasan apa mungkin dari apa ya, mungkin dari alasan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat gitu ya, mungkin nggak common misalnya perempuan wah aktif banget di luar kayak gitu gitu kan ya. Balik lagi sih kayak niatnya apa gitu kan, kalau emang untuk masyarakat gitu ya,
hasil akhirnya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, ya kenapa harus ini sih. Jadi misalnya orang-orang cewek itu jangan terlalu sekolahnya jangan tinggi-tinggi gitu, atau kerjanya jangan terlalu serius-serius gitu. Misalnya jadi fokus buat kerja workaholic. Ya eh, oke, dengerin aja gitu. Dan jadi ini juga, maksudnya jadi pengingat juga jangan sampai kita berlebihan, itu iya bagus gitu. Tapi selebih itu menurut aku nggak usah terlalu dijadikan hambatan banget, karena ini ya, ini menurut aku value yang aku anut gitu ya. Mungkin bisa jadi beda tiap orang gitu. Tapi menurut aku nggak ada yang salah dengan itu. Jadi selama itu nggak salah ya kenapa enggak gitu. Lebih kayak gitu sih. Jadi terlepas perempuan laki-laki ya sama aja gitu. Ya sekolah mah sekolah aja gitu. Ada kesempatan yang kejar gitu kan. Terus bekerja juga gitu. Itu menurut saya gitu. Cuma memang tiap orang ada value-nya. Cuma menurut saya value yang saya anut nggak ada yang salah dengan itu. Wah, luar biasa. Nah, bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman perempuan di luar sana, yang namanya pendidikan dan karir itu tidak terbatas pada gender. Itu berlaku untuk setiap manusia ya, Kak ya. Oke, Mm-mm. aku juga cukup penasaran nih, dan penasaran aku kayaknya terwakili sama apa ya, pertanyaan berikutnya nih Kak. Pandangan keluarga Kak Amel sendiri nih dengan latar pendidikan yang udah ditempuh gitu ya. Tadi kan udah ngizinin sekolah S1 di Depok walaupun harus bolak-balik, nggak boleh diizinin ngekos. Terus akhirnya Kak Amel menantang diri sendiri untuk memberanikan diri keluar dari rumah, bahkan jauh sekali gitu ya, sampai ke luar negeri. Boleh dong kasih gambaran sedikit kalau pandangan dari orang tua terhadap Kak Amel sendiri deh waktu mau menempuh pendidikan pendidikan yang Kak Amel lalui. Um, karena mereka cukup mengenal saya selama puluhan tahun ya, jadi tahu karakter saya seperti apa gitu ya. Kalau udah punya mau, itu susah untuk dicegah atau di apa. Beberapa hal misalnya kayak tadi ya, apa eh, disuruh pulang pergi, cari yang pulang pergi aja. Oh ya, by the way sebenarnya pas kuliah itu sempat ngekos, walaupun cuman ngekos nggak lama, habis itu balik PP kayak gitu-gitu sih. Jadi ngekosnya nggak yang lama banget gitu. Jadi ngekos PP, terus coba lagi misalnya, aduh kecapean ngekos lagi, ntar PP lagi kayak gitu. Dan akhirnya finalnya pas kerjanya di Depok waktu itu yang ngajar, ya udah mending udahlah nggak usah kerja di sana kamu, karena di sana harus ngekos kan, karena kalau kerja kan dari pagi banget sampai sore gitu kan. Terus kayak udahlah cari yang nggak ngekos aja gitu. Jadi itu kayak gitu kalau ngekos. Cuman itu kalau dalam hal itu mereka nggak tahu ya, mungkin itu punya pertimbangan lain gitu ya. Cuman selebihnya kalau untuk terutama untuk pendidikan gitu, itu mereka eh pandangannya ya gimana ya, kayak ya udahlah, lebih lebih ke kayak ya anak ini kan maunya maunya ini. Dan oh ya alhamdulillahnya juga mereka tuh emang support gitu. Jadi kayak karena saya gini ya, jadi kayak dulu ketika ngambil jurusan pertama, kenapa ngambil psikologi gitu, orang tua saya nggak kuliah by the way, jadi kayak mereka nggak ngerti kan, kayak cuman eh, di lingkungan saya tuh nggak banyak yang ngambil psikologi, jadi banyak kan misalnya kayak ekonomi, akuntansi yang gitu-gitu kan. Terus kayak kenapa nggak ngambil ekonomi gitu kan, atau akuntansi atau teknik gitu kan, pokoknya yang umum lah, yang mereka dengar umum gitu. Kok psikologi mereka masih asing banget, apaan gitu kan, belajar apa sih kamu gitu kan nanti. Terus kayak ya saya cuma simpel bilang kayak ya di mana ada manusia nanti ya psikologi bisa bermanfaat di situ gitu kan psikologi belajarin manusia aku gitu kan. Terus kayak oh ya udah kayak gitu mereka nggak ngerti gitu kan, I have no idea, cuman ya udah mereka dukung-dukung aja gitu. Termasuk ketika S2 gitu saya jelasin ini alasannya kayak gini-gini gitu, saya pengen uh, Ade tuh pengen, oh ya saya membahasakan dari Ade gitu. Ade tuh kayak pengen ini nanti, pengen bikin ini ke depannya kayak gitu gitu kan. Terus kayak jurusan ini tuh nggak ada di Indonesia gitu yang sespesifik ini, ada gabungan antara pendidikan sosiologinya kayak gitu gitunya gitu kan. Dan ada juga pengen nggak cuman belajar akademisnya, juga pengen nih pengalaman di luarnya, pengen tahu gimana orang-orang luar tuh hidup, gimana mereka ya itunya kebiasaan atau segala macam perilakunya sana, terus gimana akunya sendiri beradaptasi di sana, itu kan juga jadi ilmu yang lain juga yang nggak aku temukan di sini misalnya gitu. Terus aku juga udah cukup besar saat itu, udah 26 tahun gitu kan. Terus kayak ya udah mereka tuh yang eh, ya untungnya sih mendukung sih, alhamdulillah.
Walaupun ya mendukungnya sudah mengizinkan ya gitu. Karena ya keputusan saya yang bikin, apa-apa saya ngusahain kayak gitu, saya gerak sendiri, mereka cuma tinggal oke, ACC, ACC gitu. Berarti orang Oh tua ya, tapi the real support system ya kayak. iya, alhamdulillah gitu. Walaupun tadi saya ralat tadi mereka bukan cuma sekedar ACC ya, tentunya mereka doain ya. Jadi lebih ke mereka ya itu suportif dalam hal itu. Jadi bukan yang mengintervensi mengatur enggak gitu mereka, tapi mendukung aja gitu. Aku suka sama cara kakak tadi apa ya menjelaskan apa yang tidak diketahui oleh orang tua. Jadi kan mungkin teman-teman di sini banyak ya yang orang tua nanya tuh kayak sekedar nanya aja gitu loh. Tapi apa sih itu pasti udah dijelasin ngangengong mungkin ya gitu mungkin bahasanya ngangengong gitu. Tapi ternyata pas sudah dijelasin kak Kak Amelnya juga effort mau menjelaskan ternyata orang tua Kamel juga punya keterbukaan untuk menerima hal-hal baru juga ya gitu ya. Wah, berarti memang memang tadi aku bilang the real support systemnya memang sudah dari rumah duluan gitu ya kayak. Iya, alhamdulillah itu benar-benar support system utama. Luar biasa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kayak. Hmm. Di sini ada pertanyaan. Oke, tadi kan pandangan terhadap orang tua ya yang mengejar pendidikan yang Kak Amel lalui gitu. Kalau Kak Amel sendiri nih punya pandangan, kenapa sih bisa punya pandangan yang agak relate sih sama pertanyaan pertama tadi. Kenapa sih Kak Amel bisa punya pandangan bahwa pendidikan dan karir itu bisa dilalui, bisa dikerjakan, bisa dilakukan oleh semua gender, tidak terbatas pada laki-laki atau hanya perempuan saja gitu. Apa yang memotivasi Kak Amel punya awareness seperti itu gitu? Oke. Sebenarnya ini sih balik lagi ya. Alasan utamanya sebenarnya apa ya? Latar belakang bukan maksudnya landasan berpikir saya gitu. Landasan berpikir saya itu lebih ke agama pertama gitu. Jadi karena ada hadis-hadis yang spoiler. Jadi saya bukan disclaimer ini saya bukan expert di bidang agama, ini cuman hadis-hadis yang saya dengar aja dan nggak tahu ya kalau saya mempersepsikannya memahaminya benar atau enggak, cuman yang saya pahami gitu kan kayak laki-laki dan perempuan gitu kan jadi apa wajib menuntut ilmu misalnya kayak gitu kan terus kayak untuk ya itu tadi yang sebaik manusia itu manusia yang bermanfaat bagi orang lain dan itu nggak terbatas gendernya gitu jadi saya sih berpegang pada itu aja ya dengan keterbatasan ilmu saya juga gitu kan cuman yang saya pahami itu dan saya yakini juga sama hal gitu kan saya meyakini hal itu sesuai dengan yang saya menurut saya gitu dengan sesuai dengan hati saya kayak gitu kan terus ya udah karena menurut saya itu benar menurut saya itu nggak salah ya go on gitu apa yang bisa saya lakukan gitu kan pertama saya pengen simpelnya cita-citanya pengen jadi manusia yang bermanfaat gitu kan ya gimana caranya jadi manusia yang bermanfaat itu gitu kan nah dengan cara apa gitu apa yang saya punya gitu kan yang bisa saya berikan sebagai manfaat bagi orang lain gitu kan oke ternyata saya ketika sekolah gitu alhamdulillah saya didukung oleh orang tua saya juga disupport dengan pendidikan yang cukup baik gitu kan terus lingkungan saya juga mendukung gitu kan jadi untuk saya dapat banyak knowledge juga terus akhirnya mendukung untuk pendidikan formal gitu lah jadi itu kayak kenapa enggak kalau saya ada jalan di sini dengan jalan pendidikan formal yang saya bisa sampai S2 ya kenapa enggak itu saya optimalkan kesempatan yang ada gitu karena itu privilege saya akuin itu sebagai privilege gitu kan. Jadi kalau dan saya juga apa namanya eh kalau ada teman-teman yang di luar sana yang tidak punya privilege yang seperti itu dan tidak melakukan hal yang seperti yang saya lakukan ya nggak masalah. Toh kondisi kita berbeda. Ini saya alhamdulillahnya dapat privilege ini, saya akui ini sebagai privilege saya dan ya gimana caranya dengan nikmat atau dengan privilege ini saya bisa bermanfaat itu aja. Walaupun dengan cara yang ya itu tadi tiap orang kan beda-beda. Cuman kalau saya lebih ke lewat jalur yaitu pendidikan gitu. Baik dengan menempuh pendidikan formal maupun dengan nantinya ketika saya berkarir itu saya lebih dalam bidang untuk mengedukasi orang, menemani, memfasilitasi pembelajaran orang-orang, lebih ke kayak gitu. Dan ini maksudnya jalan ninja yang saya pilih itu tadi gitu kan. Karena ya itu saya menentukan jalan ninja saya ya berdasarkan pengalaman-pengalaman saya lihat saya punya potensinya di mana, saya punya kesempatannya di mana, ya itu yang dioptimalkan gitu. Saya sih itu ya
cara saya berpikir dan akhirnya saya bisa menentukan seperti ini. Kayak gitu sih cara saya berpikir. Proses berpikirnya kayak gitu kurang lebih. Wah, luar biasa ini pemikirannya. Berarti jalan ninja Kak Amel dengan memilih karir atau memilih jalan yang mau bermanfaat buat orang lain, itu juga bisa jadi bagian dari rasa syukur atas privilege yang Kak Amel terima ya. Mm-mm. Oke, luar Benar. biasa. Ini terakhir nih Kak Amel, kayaknya tapi dia nggak mau nanya sih. Ini kayaknya udah langsung punya fans nih kayaknya Kak Amel nih. Ada yang bilang gini Kak Amel, mungkin value-nya sama kayak Kak Amel tadi ya berangkat dari value agama. Kalau Kak Amel mungkin fokusnya pada kebermanfaatan. Kalau kalau dia mungkin fokusnya pada Tuhan tidak akan pernah memberikan hal yang sia-sia. Jadi dia bilang gini, Kak Amel tuh linear tahu. Tadi kan Kak Amel bilang katanya Kak Amel belajar psikologi terus ngasih tahu ke orang tuanya kalau apa sih psikologi? Pokoknya semua yang ada hubungan sama manusia itu pasti ada psikologinya gitu ya. Tadi kan kami belajar apa profesinya mulai dari guru, terus jadi researcher ya, peneliti gitu ya. Peneliti kan yang diteliti juga manusia gitu ya, bukan 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 peneliti yang kayak di lab-lab laboratorium gitu kan. Terus juga jadi fundraiser. Itu semuanya ada manusianya semua tuh menurut 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 ini kakak yang ini dia bilang itu linear kok Kak gitu. Kayaknya kayaknya dia cuma mau merin semangat aja kayaknya biar Kak Amel mungkin punya value yang lebih untuk bisa bermanfaat buat kedepannya lagi buat lebih bermanfaatnya lebih banyak gitu kali ya Kak Amel. Terima kasih, ya ampun. Langsung ada fansnya nih Kak Amel nih. Wah, luar biasa. Terima kasih Oh, telah melihat benang merahnya. luar biasa. Oke, dari apa namanya fansnya tadi nih kayaknya sudah berakhir intimate session hari ini kayaknya udah nggak ada yang nanya nih Kak gitu boleh dong Kak kasih sedikit tadi kan udah conclusion mungkin sekarang closing statement mungkin pesan-pesan buat teman-teman di sini yang udah dari tadi dengerin sharingnya Kak Amel dan juga mungkin mau mengambil sedikit banyak dari apa yang sudah Kak Amel lalui sampai di proses di titik ini gitu. Hmm, apa ya? Apa ya? Jadi kalau sebagai penutup mungkin eh, tadi ya dari terutama dari pertanyaan-pertanyaan itu tadi saya kayak kenapa itu balik lagi ke bagi saya gitu. Itu berangkat dari value-value yang saya apa ya yang saya yakini gitu bahwa nggak ada apa ya bahwa yang nggak ada salahnya gitu nggak ada salahnya at least minimal itu nggak ada menurut saya ya nggak ada salahnya tuh ya sedikit lah ya apa namanya kekurangannya gitu untuk menjadi orang yang maksudnya kayak ya di mana salahnya menjadi orang yang lebih berpengetahuan daripada sebelumnya gitu kan di mana salahnya untuk mencari ilmu di mana salahnya untuk berbuat lebih baik lagi dalam hal pekerjaan misalnya kayak gitu ya apalagi untuk membantu orang lain untuk bermanfaat bagi orang lain tuh kayak di mana salahnya gitu. Lebih ke kayak itu ya kalau misalnya kenapa ya mungkin jawabannya ya why not simpel itu sih kayak gitu sih. Jadi kayak kalau memang misalnya teman-teman lagi punya suatu tujuan dan menurut teman-teman itu tujuannya baik gitu ya dan teman-teman tahu banget nih kenapa teman-teman pengen itu selama itu tidak melanggar apapun ya tidak melanggar norma apapun gitu ya kenapa enggak lakuin aja gitu sih. Wah, luar biasa nih closing statement dari Kak Amel. Sungguh menggugah teman-teman buat lebih bersemangat apa ya namanya? Mengejar sesuatu yang diinginkan. Boleh deh mulai dari mengenal diri sendiri, dari mengenal diri sendiri udah tahu keresahan-keresahannya. Keresahan-keresahan itu diolah sedemikian rupa sampai dibuat formulasi yang terbaik untuk diri sendiri. Terus akhirnya sampai eh, memutuskan sesuatu yang buat ke depannya dan jangka panjang ya Kak Amel ya. Mm-mm. Wah, oke. Kayaknya sangat menggugah ya sharing session hari ini gitu. Gimana teman-teman? Boleh dong di kolom komentar nih kayaknya udah mulai banyak nih kayaknya fansnya. Setelah tadi ada satu kayaknya udah mulai bermunculan lagi nih fans fans dari Kak Amel gitu. Oke, sebelum kita mengakhiri boleh Kak Amel kita abadikan dulu dalam foto bersama ya. Nanti foto Kak Amel sama saya dulu kemudian nanti juga bareng teman-teman yang lain. Oke. Boleh? Standby.
Dalam hitungan 3 ya, Kak Amel. 1, 2, 3. Oke. Sekarang bareng teman-teman, boleh bergaya teman-teman yang lain yang mau open cam boleh. Siap ya. Di sini ada 3 slide. Slide yang pertama, 1, 2, 3. Oke, lanjut slide yang kedua, 1, 2, 3. Selanjutnya slide yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, dengan berakhir sesi dokumentasi ini, maka berakhir pula Intimate Sharing Session hari ini bersama Kak Amelia Dwi Astuti. Makasih banyak Kak Amelia untuk sharing-sharingnya dan waktunya untuk teman-teman semua. Semoga apa yang Kak Amel jalani, yang Kak Amel planningin gitu ya, itu mendapatkan kebarokahan ya Kak Amel ya. Amin, amin ya Allah. Amin, Makasih amin, banyak Kak Amri. amin. Oke, makasih banyak Kak Amel. Bye, Ya, makasih Assalamualaikum. banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi